warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima, NPM 719212929. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemberhentian kerja, di mana dalam pemberhentian kerja ini merupakan suatu pemutusan hubungan kerja antara suatu usaha atau organisasi dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Adapun macam-macam pemberhentian kerja, yaitu diantaranya yang pertama, pemberhentian atas permintaan sendiri. Yang kedua, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, pasal 3 sampai pasal 4. Yang ketiga, pemberhentian karena penyederhanaan organisasi, pasal 6. Yang keempat, pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana atau penyelewenangan, pasal 10. Yang kelima, pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani, pemberhentian karena meninggalkan tugas, pasal 12. Yang keenam, pemberhentian karena meninggalkan dunia atau hilang, pasal 13. Dan yang terakhir, pemberhentian karena hal-hal lain. Adapun pemutusan hubungan kerja atau di PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK itu adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau perusahaan atau majikannya. Adapun standar perubahan internasional mengatur mengenai PHK diantaranya: yang pertama, instrumen hukum perburuhan internasional juga mengakui perlindungan dari PHK yang sewenang-wenang. Yang pertama, instrumen hukum perburuhan internasional juga mengakui perlindungan dari PHK yang sewenang-wenang. Konvensi ILO nomor 158 pada tahun 1982 tentang pemutusan hubungan kerja menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan pada tindakan PHK, yakni diantaranya pada dasar mengenai PHK harus dilakukan sehati-hati mungkin karena keputusan PHK ini terhadap pekerja berpengaruh pada anggota keluarga yang menjadi tanggungan pekerja. Oleh karena efek sosial PHK berdampak sangat luas bagi kehidupan pekerja dan keluarganya, maka diperlukan prinsip kehati-hatian. Seseorang pekerja tidak dapat diputus hubungan kerjanya kecuali pada alasan yang sah atau pemutusan tersebut dan diatur dalam perundang-undangan masing-masing negara. Dan yang terakhir, selain masing-masing negara harus mengatur pula aturan PHK yang mencakup prosedur dalam melakukan PHK, alasan PHK dan kompensasi yang berhak diterima pekerja menurut jenis dan alasan PHK yang dijatuhkan. Adapun undang-undang mengatur mengenai PHK. Lebih lanjut, PP 35 pada tahun 2021 pada bab 5 khusus untuk mengatur pemutusan hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pasal 36 mengenai berbagai alasan yang mendasari terjadinya PHK. Alasan PHK ini mendasari ditentukannya perhitungan hak akibat PHK yang bisa didapatkan oleh pekerja. Yang kedua, pasal 37 sampai dengan pasal 39 mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja sejak tahap pemberitahuan PHK yang telah disampaikan hingga proses PHK ini di dalam perusahaan dijalankan lebih lanjut bila PHK tidak mencapai kesepakatan tahap berikutnya yang dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pasal 40 sampai dengan pasal 59 yang mengenai hak akibat pemutusan hubungan kerja, yakni berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang pisah. Penghitungannya berdasarkan alasan atau dasar yang dijatuhkan PHK. Mengapa pekerja tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha? Yaitu apabila pekerja yang telah diberitahu mengenai PHK
menolak atas putusan tersebut, maka pekerja harus berbuat surat penolakan disertai dengan alasan paling lama 7 hari kerja. Setelah diterimanya surat pemberitahuan PHK dan kemudian harus melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial. Dalam hal ini, perselisihan PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 39 PP 35 pada tahun 2021. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.